mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah. Eh, nah ini berbeda Allah dengan manusia. Karena Allah itu al-mujib, ya maka Allah suka kalau kemudian diminta. Di surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan memperkenankan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dakhirin, dalam keadaan hina dina. Nah, Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan ini Allah al-mujib loh. Perintah, ud'uni. Berdoalah kepadaku, janjinya jelas, ada astajib lakum. Dan kalau kemudian sudah seperti itu, dia tidak mau berdoa, yang ada adalah kesombongan. Ya, kalau manusia sudah tidak mau berdoa kepada Allah, yang demikian adalah kesombongan. Dia merasa dirinya kuat dan tidak butuh kepada Allah. Ya, contohnya Fir'aun ketika dia dengan semua kekuasaan dan harta dia, ya menjadi tokoh. Juga Abu Jahal, ya dengan semua kekuasaan dan harta dia, ya dia melampaui batas. Ya, karena manusia itu ketika melihat dirinya tidak butuh, dia akan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu ista'na. Sekali-kali tidak kamu akan dapati manusia itu yatgha, pasti melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu ista'na, kalau merasa tidak butuh. Ya, terlebih merasa tidak butuh kepada Allah. Makanya Allah sudah tegaskan, mintalah kepadaku, aku akan perkenankan doa kalian. Dan barang siapa yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Apa maksud ibadah di sini? Ibadah di sini adalah doa. Ya, karena doa mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Ya, jangan kemudian kita merasa saya nggak perlu minta kepada Allah. Saya sudah cukup dan bisa mengatur kehidupan saya. Nah, yang demikian berarti dia tidak beriman kepada Allah al-Mujib. Dan yang ada ketika seseorang tidak mau meminta kepada Allah, bukan Allah malah senang, tapi Allah malah murka. Ya, makanya di hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah dia akan marah kepadanya. Ya, Allah akan marah kepadanya. Ya, makanya karena Allah itu al-mujib, ya Allah akan sangat marah ketika kita tidak meminta kepada Allah, seakan kita merasa diri kita ya tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah sebagai sebuah aplikasi keimanan, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala al-mujib. Nah, namun dua jenis doa perlu kita pahami juga. Ya, berarti gimana kalau seseorang itu ya tidak meminta kepada Allah bukan karena dia merasa tidak butuh. Dia butuh kepada Allah. Ya, tapi dia merasa dirinya tidak pantas meminta kepada Allah. Sudah terlalu banyak yang Allah berikan. Nah, ulama menjelaskan doa itu ada dua. Pertama, doaul ibadah. Yang kedua, doaul masalah. Doaul ibadah adalah doa yang dia itu lebih kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doaul masalah adalah doa yang isinya itu permintaan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta. Nah, intinya mau pakai yang manapun nggak ada masalah. Nah, di pembahasan tentang kelas kisah online, ya tadi malam saya jelaskan ya tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ternyata dalam redaksi yang dimunculkan dalam Al-Quran tidak ada permintaan dari Nabi Ayub. Yang ada adalah mengabarkan kepada Allah tentang kondisi beliau, walaupun Allah lebih tahu kondisinya. Ya, karena mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kita mengenal Allah Al-Wakil. Ya, kalau kita wakilkan urusan kita kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Ya, karena belum tentu kalau kita minta itu yang kita minta adalah yang terbaik. Tapi kalau kemudian kita tidak minta dengan keyakinan yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Nah, ini luar biasa. Ya, itu luar biasa. Ya, seandainya kemudian tadi berdoa segala macam yang demikian lebih kepada doaul ibadah. Doa sebagai sebuah ibadah walaupun tanpa ada unsur permintaan. Ya, tapi kalau kemudian ada unsur permintaan, namanya adalah doaul masalah. Doa terhadap apa yang diminta untuk dikabulkan. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, Allah pun mencontohkan beberapa orang nabi. Pertama, Nabi Ayub alaihissalam.
Ya surat Al-Anbiya 83-84. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masanyadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayub ketika dia menyeru Rabb-nya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang dari yang memberikan kasih sayang. Ya, maka jawabannya langsung fastajabna lahu. Maka kami ijabah karena Allah adalah al-mujib, maka ya Allah ijabah. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami hilangkan apa-apa yang menjadi kemadaratan baginya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami akan berikan kepada dia keluarganya dan yang semisal jumlahnya dengan mereka, ya, sehingga berlipat. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan menjadi pengingat atau pelajaran bagi orang-orang yang beribadah, ya, orang-orang yang beribadah atau yang menyembah kami. Nah, kalau kita lihat Nabi Ayub ketika mengatakan anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin, ya, doaul ibadah atau doaul masalah, nggak ada permintaan di situ. Maka yang ada adalah doaul ibadah. Tapi dengan keyakinan memasrahkan tiap urusan kita kepada Allah, dan Allah yang lebih tahu mana yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, yang Allah berikan kepada kita, kita yakini itu yang terbaik. Dibandingkan kita berdoa, belum tentu yang kita minta itu yang terbaik. Nah, sehingga kalau alasan tidak berdoa atau memintanya adalah seperti itu, maka ya insya Allah yang demikian bukan termasuk orang-orang yang Allah murkai karena tidak mau meminta. Ya, bukan termasuk yang demikian. Ya, karena dia tetap berdoa kepada Allah walaupun doanya adalah doaul ibadah, lebih kepada ibadah, ya, dan dia masrahkan urusan kepada Allah. Ada nggak contoh yang lain? Nah, masih sama di surat Al-Anbiya 87-84. Ya, kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, ya, dalam keadaan yang sangat gelap, ya, karena di 3 lapis kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Apa kata atau yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Tidak ada permintaan, ya, dari Nabi Yunus alaihissalam, tapi lihat jawaban dari Allah. Fastajabna lah, maka kami ijabah apa yang menjadi permintaannya, padahal nggak ada permintaan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ijabah. Nah, ini seni. Ya, seni ketika kita masrahkan urusan kita kepada Allah. Wa najainahu minal gham, ya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan yang demikian itu karena kami ingin memberikan penyelamatan kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi contoh Nabi Ayub alaihissalam tidak meminta, tidak ada masalah di situ. Ya, tapi yang ada adalah doaul ibadah, nggak ada masalah. Ya, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Contoh yang lain adalah Nabi Yunus, tidak ada permintaan, ya, tapi menyerahkan urusan kepada Allah, Allah hadirkan yang terbaik. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharuni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup sendiri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Ya, jadi apakah Nabi Zakaria sebelumnya tidak meminta kepada Allah? Bisa jadi, ya, karena beliau memasrahkan urusannya kepada Allah. Tapi ketika usianya sudah tua, ya, sudah renta, yang Allah gambarkan washta'ala ra'su syaiba, rambutnya sudah menyala dengan uban, baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak ada masalah kita meminta kepada Allah asal kita yakin yang kita minta itu pasti yang terbaik bagi kita. Walaupun yang tahu baik atau tidak adalah Allah, tapi kita sudah meyakini yang kita minta itu adalah yang terbaik. Tapi kalau kemudian kita tidak yakin yang kita minta adalah yang terbaik, ahsannya kita serahkan dan pasrahkan urusan kita kepada Allah, biar Allah yang memiliki yang terbaik bagi kita. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Ayub, oleh Nabi Yunus,
Tapi di sini di sini ya nanti Nabi Zakaria meminta, ya walaupun nanti di ayat yang lain, ya di ayat yang lain, kalau di sini lebih kepada pengaduan saja. Makanya surat Al-Anbiya itu doa-doanya para nabi itu cenderung ya adalah sekedar menunjukkan kondisi mereka, tidak ada yang meminta. Ya, tapi lihat balasan dari Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami ijabah bagi dia dan kami anugerahkan bagi dia Yahya dan kami perbaiki istrinya sehingga sanggup untuk mengandung dan melahirkan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan sesungguhnya mereka itu bersegera di dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba. Ya, penuh harap dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk ya beribadah kepada kami. Nah, ternyata doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di surat Al-Anbiya yang merupakan doa para nabi justru tidak ada unsur permintaan. Ya, walaupun nanti Nabi Zakaria meminta memang. Rabbi ya kalau Rabbi habli minas sholihin Nabi Ibrahim. Ya, tapi nanti Nabi Zakaria juga meminta agar Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Ya, tidak ada masalah. Ya, yang penting mau kemudian kita serahkan urusan kita kepada Allah, biarkan Allah yang memberikan yang terbaik. Atau kalau kita yakin yang kita minta itu memang yang terbaik, minta, nggak ada masalah. Ya, makanya ada doaul ibadah, ada doaul masalah. Tapi kalau tidak masuk di dua-duanya ini, maka malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka padanya.